Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, setidaknya 2 ayat Al-Quran Allah Ta'ala menjanjikan akan mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Kemudian ayat yang lainnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan jawab doa. Kalau hamba-Ku bertanya kepada Aku tentang Aku, tanyakan, Aku dekat, Aku menjawab doa orang yang berdoa kepada Aku. Aku menjawab doa orang yang menyeru kepada Aku. Tetapi kita temukan bahwa tidak setiap permohonan kita dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap doa kita dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kata para ulama, setidaknya ada 2 sebab. Satu, bahwa sebetulnya ijabah doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban doa Allah Ta'ala itu beragam bentuknya. Ada yang dijadikan perbendaharaan di hari akhir, ada yang dijadikan pengampunan dari dosa, ada yang dijadikan tambahan pahala, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata ijabah bermakna dijawab, bahwa sebetulnya setiap permohonan kita dijawab Allah Ta'ala dengan cara jawaban terbaik yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Termasuk doa yang ditolak, itu dijawab Allah Ta'ala. Jawaban Allah Ta'ala adalah dengan menolak doa itu. Itu sebagian di antara 2 pendapat yang ingin mendudukkan mengapa doa-doa itu tidak sampai atau tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang kita minta. Dalam bagian yang lain, dalam sebagian tafsir, dicontohkan misalnya doa-doa yang dipanjatkan oleh al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam, doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Ternyata setelah digabungkan semua kisah-kisah, semua teladan itu, kita akan temukan bahwa doa yang pasti diijabah Allah Ta'ala, dipenuhi sesuai dengan yang kita sampaikan, adalah doa yang selaras dengan pemenuhan yang kurang dalam ruhani kita, dalam pergerakannya menuju kesempurnaan. Jadi kalau yang kita minta itu selaras dengan kesempurnaan ruhani, maka Allah Ta'ala akan mengijabahnya sesuai dengan yang kita minta. Sekali lagi, yang selaras dengan perkembangan ruhani. Kebanyakan yang kita minta itu yang berkaitan dengan jasmani, yang berkaitan dengan jasad. Termasuk kalau kita sakit minta disehatkan, itu berkaitan dengan jasad. Tapi kalau kita sakitnya ruh, tidak kita minta disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita minta keluasan rezeki, itu juga hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, dengan yang lahiriah. Kita belajar misalnya dari Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ia berulang kali berdoa, tetapi ketika doanya menggunakan kata yang lain. Nabi Zakaria itu berdoa berulang-ulang bertahun-tahun lamanya sampai rambutnya memutih. Washta'ala ra'si syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ketika Nabi Zakaria berdoanya seperti ini, wahabli min ladunka waliyya. Di situ Nabi Zakaria minta putra, tapi tidak menggunakan kata walad untuk memohon kepada Allah Ta'ala itu. Karena pada kata walad tersirat ada kebanggaan, kebahagiaan seorang ayah yang punya putra. Ada kebanggaan seorang ayah yang punya anak. Dan itu menyiratkan kebahagiaan yang sifatnya lahiriah, sifatnya jasmaniyah, sifatnya duniawi. Jadi yang Nabi Zakaria mohonkan adalah kehadiran seorang wali, bukan seorang walad.
wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wajalhu rabbi radiyya. Karena itu, satu di antara penyebab doa kita tertahan adalah pilihan kata yang kita gunakan. Nah, pilihan kata kita itu terbatas. Mengapa terbatas? Kalau saya ditanya bagaimana cara kita supaya berdoa dengan baik, jawabannya ada pada ayat-ayat surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Kita tidak mungkin bisa menyusun kata-kata dengan baik kalau kita tidak banyak membaca. Dan tentu membaca juga harus memilih. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia melihat makanannya, itu bukan makanan yang lahiriah, tapi makanan yang sifatnya ruhaniyah. Hendaknya manusia melihat dari siapa mereka mengambil ilmu. Hendaknya manusia melihat siapa yang mereka jadikan gurunya. Hendaknya manusia melihat buku mana yang kemudian dibacanya. Jadi memang harus memilah, sebagaimana kita memilah makanan yang masuk dalam tubuh kita, kita juga memilih dan memilah kata-kata yang kemudian masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam ruh kita. Karena itu doa sebetulnya terbantu dengan kata-kata. Dan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam punya perbendaharaan kata-kata yang indah itu. Doa-doa yang indah itu. A'immah al-ma'sumin sudah menyusunnya bagi kita. Boleh jadi kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi pada saat kita menyebutkan kata hasanah fid dunya itu, maka yang muncul dalam benak kita adalah kebahagiaan-kebahagiaan dan permohonan-permohonan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya jasmani, yang sifatnya lahiriah. Mungkin kita pun akan berdoa fil akhirati hasanah, lagi-lagi pada sesuatu yang sifatnya lahiriah. Jadi bisa dinikmati secara kasat mata. Walaupun doanya sudah dipilihkan seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi benak kita kemudian memberikan gambaran, ada tasawur yang lain terhadap kalimat-kalimat yang ada dalam doa itu. Ya seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian dalam pikiran kita bermain segala sesuatu yang kita sebut hasanah itu yang belum tentu selaras dengan jiwa, dengan pemenuhan jiwa. Kata Ayatullah Mujtahidi Tehrani, kalau kita berada dalam posisi seperti itu, menyepilah dari keramaian, cari tempat terpencil, lalu kita menyendiri dan perbanyak mengulangi kalimat yang ada dalam doa kumel itu, Allahumma ighfir liyadz-dzunubal lati tahbisud du'a. Allahumma ighfir liyadz-dzunubal lati tahbisud du'a. Allahumma ighfir liyadz-dzunubal lati tahbisud du'a. Tapi untuk menunjukkan dalam tanda petik keseriusan kita di hadapan Allah Ta'ala, kita berkhalwat, kita uzlah. Jadi kita menyepi dari banyak orang. Kemudian wiridan kita adalah minta ampun pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat yang membuat doa itu tertutup. Yang kedua, dalam ayat Al-Quran, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amul salih yarfa'u. Kepada Allah Ta'ala naik kalimat-kalimat yang indah dan amal soleh mendekatkannya lebih tinggi lagi. Konon dalam bahasa Arab dibedakan dua kalimat itu, yarfa wa yas'ad. Kalau yarfa itu dari bawah naik ke atas, kalau yas'ad itu dari bawah ditarik ke atas. Jadi yang satu bottom up, yang satu lagi bottom up juga. Cuma yang ini didorong, yang itu ditarik. Dua-duanya naik, tapi daya dorongnya beda. Nah, yang naik itu doa-doa kita. Dan yang membuat doa kita lebih dekat pada ijabah, menariknya lebih tinggi lagi adalah amal soleh. Jadi setiap doa, inti dari ibadah itu doa. Kata Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, walaupun ada hadis dari Imam Hasan Al-Askari bahwa di antara ciri pengikut Ahlul Bait itu ashabu ihda wa khamsin, yang salat sunatnya 51 dengan salat wajib 51 rakaat. Tapi kata Imam Ja'far Shadiq, jangan sampai tidak berdoa setelah salat-salat fardu kalian. Jadi kalau harus memilih antara yang sunnah dengan berdoa setelah salat fardu itu, maka imam menganjurkan doa.
Pokoknya jangan sampai tidak, itu setelah sholat fardu itu selalu harus berdoa, karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekiranya harus memilih. Waktu saya baca riwayat 51 rakaat, wah kayaknya berat saya jadi pengikut pecinta para imam. Tapi ketika Imam Ja'far Shadiq dalam tanda petik meringankan, doa saja setiap sholat fardu, nah yang ini mah insya Allah. Kalau sholat kayaknya waduh 51 gitu, tapi kalau doa insya Allah setiap sholat fardu selalu kita tambahkan dengan doa-doa khusus kita. Nah, wal amalu sholeh yarfa'u, amal soleh membawanya lebih tinggi lagi. Kita tahu cerita 3 orang pemuda yang masuk gua, kemudian dia minta pintu digeserkan, dia berdoa. Tapi sambil berdoa itu dia mengingat kebaikan, mengenang kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya Allah, kalau itu baik, geserkan pintu gua itu. Kemudian pintu bergeser sedikit demi sedikit. Ya, jadi itu cerita yang ma'ruf bahwa doa bisa dibantu dengan amal soleh sesuai ayat Al-Quran tadi, dengan tawasul pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Masih kata Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam, di atas segala kebaikan ada kebaikan lagi. Ada riwayat satu, di atas setiap kebaikan fauqa kulli birrun ila syahadata fi sabilillah. Di atas setiap kebajikan ada kebajikan lagi, kecuali syahid di jalan Allah. Dari riwayat Al-Ma'sumin juga kita peroleh, di atas setiap amal soleh ada amal soleh lagi, kecuali kecintaan pada kami Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Jadi amal soleh yang paling tinggi itu mencintai Al-Ma'sumin. Karena itu doa-doa kita kemudian bisa diangkat lebih tinggi lagi dengan kecintaan kepada Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Itu tadi kepada Tuhan naik doa, kemudian kita ditarik lagi dengan amal soleh. Bagaimana kurangnya Imam Ali Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam berdoa, tapi mereka berdua dan Fiddah yang bekerja berkhidmat di rumah Sayyidah Fatimah kemudian ikut juga bernazar. Mereka berdoa minta kesembuhan, tapi kemudian sembuhnya itu ditarik lagi dengan nazar. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah.